Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahim, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 5 Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan sebuah video pembelajaran dengan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, untuk memenuhi tugas uji kinerja atau UKIN pada program PPG-PAI dalam jabatan tahun 2024 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Selamat menyaksikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah innana bil khair. Alhamdulillah. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang adab menggunakan media sosial. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan cek kehadiran dulu ya. Kita absen. Abizar Fadlan, Hadir. Adhan Al-Syadad, Hadir. Amelia Nota, Hadirah. Adin Aufa, Hadirah. Alvin Ardinata, Azizah Putri, Hadirah. Bangkit Muhammad Arif, Banu Riyadi, Bilkis Kirana Mukhtar, Hadirah. Debian Fahri, Dema Fitri Permana, Ginan Ahmadi, Kirana Maharani, Hadirah. Maritza Hasna Aurelia, Hadirah. Muhammad Egyan Maulana, Hadir. Naila Safara, Hadirah. Rara Ramadhani, Hadirah.
Adira. Regina Hanaya Fesya, Tia Febria. Adira. Hadir semua ya, alhamdulillah. Selanjutnya anak-anak sekalian, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu memahami dan menjelaskan konsep adab Islami dalam penggunaan media sosial berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, siswa menunjukkan sikap kritis dan bijaksana dalam menanggapi berbagai situasi yang terjadi di media sosial. Dan yang terakhir, siswa dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompok mengenai adab dalam menggunakan media sosial dengan jelas dan sistematis. Bisa ya? Baik. Materi kita hari ini adalah tentang media sosial. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin Bapak ajukan kepada kalian. Bagi yang bisa menjawab, silahkan dijawab ya. Pertanyaan yang pertama, apa yang biasanya kalian lihat di media sosial? Apakah menurut kalian semua yang kalian lihat tersebut sesuai dengan nilai-nilai Islami? Aku Pak, Silahkan bangkit. di media sosial biasanya saya melihat berbagai jenis konten seperti foto, video status dan juga komentar dari teman, Iya. bahkan dari keluarga atau orang asing. Konten yang saya lihat biasanya berupa informasi hiburan, berita atau pendapat pribadi. Baik, lengkap sekali ya jawaban dari bangkit. Silahkan berikan. Oke. Pertanyaan kedua, silahkan yang bisa ya, tolong dijawab. Pernahkah kalian melihat atau mengalami sendiri komentar negatif di media sosial? Bagaimana perasaan kalian dan apa yang seharusnya dilakukan menurut adab secara Islami? Aku Pak, Ya, silahkan aku Tia. pernah baca sih komentar negatif gitu Iya. di media sosial. Nah, komentar negatif gitu bakal sering membuat kita tidak nyaman, sedih, bahkan mudah marah. Nah, misalnya tuh kayak komentarnya merendahkan atau enggak kayak menyinggung perasaan orang lain yang menimbulkan perasaan negatif bagi penerima maupun pengirim tersebut. Oke. Nah, menurut adab Islam itu kita harus bersikap bijaksana dan menjaga etika dalam berinteraksi di media sosial. Oke, tepuk tangan. Satu pertanyaan lagi, siapa yang bisa menjawab silahkan dijawab ya, menurut pengetahuan kalian saja ya. Apa yang harus dilakukan jika kalian melihat teman atau orang lain melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap adab di media sosial? Izin menjawab Pak. Silahkan Dema. Jika kita melihat teman atau orang lain melakukan pelanggaran adab di media sosial, beberapa hal yang bisa dilakukan berdasarkan adab Islami adalah yang pertama memberikan nasihat dengan cara yang baik, yang kedua memberikan contoh yang baik, dan yang ketiga menyarankan untuk mencari pengetahuan lebih lanjut, dan yang terakhir berdoa untuk petunjuk dan perubahan. Masya Allah. Berikan tepuk tangan. Baik anak-anak sekalian, itulah beberapa pertanyaan pemantik ya pada pagi hari ini. Selanjutnya Bapak akan bagikan kelompok. Silahkan kalian ya cari solusi-solusi yang terjadi dalam penggunaan media sosial. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan masuk ke tahapan atau proses pembelajaran yang diisi dengan berdiskusi dengan masing-masing kelompoknya, dan nanti hasil kerja kelompoknya masing-masing akan mempresentasikan di hadapan teman-teman yang lainnya. Sebelum kita melaksanakan diskusi, coba silahkan lihat ke depan. Di sini ada sebuah video ya tentang adab menggunakan media sosial ya. Wah, gue Juki. Di era digital, ketika semua orang punya akses terhadap internet, banyak hal yang harus kita mulai perhatiin. Salah satunya tuh budaya di media digital. Nah, masih ingat kan dengan
dengan predikat netizen paling tidak sopan se-Asia Pasifik terhadap netizen Indonesia? Padahal di dunia digital ya sama aja kayak kehidupan sehari-hari. Di media sosial banyak aja yang komen di konten orang yang isinya jelek-jelekin, maki-maki, sampai menghina. Udah kayak hidup depan kamera aja. Dunia maya jadi jagoan, di dunia nyata cuma jadi beban. Terus, budaya seperti apa sih yang seharusnya dipraktikkan di media digital? Mudahnya sih ikutin aja budaya yang tertanam dalam Pancasila. Sila pertama kan tentang ketuhanan tuh. Agama mengajarkan cinta dan kasih. Agama mana sih yang mengajarkan kebencian? Kagak ada. Begitu juga di sosmed. Jangan komen atas dasar kebencian, sob. Sila kedua tentang kemanusiaan, bahwa semua orang punya hak yang sama, gak boleh ada diskriminasi. Lalu sila ketiga tentang persatuan. Gak ada persatuan yang lahir dari kebiasaan saling menjatuhkan tuh. Gak ada persatuan yang lahir dari ujaran kebencian. Udahlah, woles aja di sosmed. Sila keempat tentang musyawarah dan mufakat. Di media digital, semua bebas berekspresi. Boleh saling kritik, boleh saling memberi saran. Cuma ya ingat, musyawarah kan ada etikanya. Sila kelima tentang keadilan sosial. Nah, media digital bisa tuh dipakai jadi tempat saling bantu. Kayak di kala pandemi gini nih, banyak banget yang saling bantu promoin dagangan, saling bantu informasi, sampai saling bantu biaya isoman. Itu contoh budaya digital yang berbasis Pancasila. Yuk mulai saling menghargai budaya yang berbeda. Oke. Selanjutnya Bapak akan bagikan LKPD ya. Silahkan dikerjakan sesuai dengan instruksi yang ada di lembar kerja peserta didik ya. Berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Selanjutnya kalian presentasikan hasil diskusinya kepada teman-teman kalian ya. Namun sebelumnya supaya kita lebih rileks, kita ice breathing terlebih dahulu ya. Silahkan semuanya berdiri, ikutin ya. Silahkan yang Bapak pegang ya. Kita peregangan dulu ya, tangannya diangkat keduanya. Oke. Silahkan diikutin gerakannya. Oke, ikutin ya. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Silahkan duduk kembali ya. Oke. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya adalah presentasi dari masing-masing kelompok. Langsung saja ya. Untuk yang pertama dipersilahkan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di hadapan teman-teman yang lain. Silahkan. Kita merangkum beberapa poin yang harus kita lakukan. Poin yang pertama yaitu jangan berbagi informasi sensitif. Teman-teman harus lebih berhati-hati jika ingin memposting sesuatu. Misal jangan memposting kartu identitas, kemudian lokasi teman-teman, itu jangan sampai diposting sembarangan. Setelah tadi kita dengar langkah-langkah yang harus diambil untuk menjaga privasi dan keamanan di media sosial, terus saya juga akan menjelaskan cara melindungi data pribadi agar tetap aman. Yang pertama itu ada hati-hati dengan wifi publik. Wifi publik itu kan seringkali tidak aman dan dapat menjadi tempat perantasan dapat mengakses data pribadi. Cara terbaik untuk melindungi data pribadi Anda saat menggunakan wifi publik adalah dengan menghindari terhubung ke jaringan wifi yang tidak aman saat Anda memiliki informasi sensitif seperti kata sandi atau transaksi perbankan. Terus poin ketiga, hati-hati dengan tautan. Jangan klik tautan mencurigakan dari email atau pesan yang tidak dikenal. Biasanya itu kan kayak iklan kayak gitu di Google
atau di crop, kalian tuh harus hati-hati dengan iklan-iklan kayak gitu. Terus kata sandi yang kuat, nah kalian tuh gak boleh pakai kata sandi, atau lebih tepatnya sih jangan menggunakan kata sandi kayak data pribadi kalian, misalkan tanggal lahir, tahun lahir, ataupun bulan lahir lah. Udah. Oke, sebelum presentasi kami ditutup, adakah yang ingin bertanya? Saya. Silakan nih. Apa langkah-langkah yang bisa diambil untuk melindungi data pribadi di media sosial? Izin menjawab ya. Beberapa langkah untuk melindungi data pribadi di media sosial antara lain menggunakan pengaturan privasi yang ketat, tidak membagi informasi pribadi yang sensitif seperti alamat atau nomor telepon, dan berhati-hati dalam menerima permintaan pertemanan atau pesan dari orang yang tidak dikenal. Oke, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih singkat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang dampak negatif dari penggunaan media sosial yang tidak sesuai dengan adab Islam dan contoh-contoh kasus nyata dan cara-cara menghadapinya. Yang pertama yaitu dampak negatif penggunaan media sosial antara lain. Yang pertama, berkurangnya interaksi secara langsung atau tatap muka dengan lingkungan sekitar, keluarga ataupun masyarakat. Yang kedua, tumbuhnya sikap hedonisme dan konsumtif. Yang ketiga yaitu malas belajar, beraktivitas fisik atau olahraga sehingga dapat menimbulkan penyakit. Yang keempat yaitu kejahatan dunia maya atau cybercrime. Yang kelima, menunjukkan sikap individu mementingkan diri sendiri. Yang keenam yaitu pornografi, penipuan, perjudian, dan lain sebagainya. Saya akan memberikan contoh kasus nyatanya yang berjudul Polda Metro tangkap calon marketer situs judi online Kamboja Biasel. Distreskrimsus Polda Metro Jaya menangkap seorang pria asal Cengkareng, Jakarta Barat berinisial V alias Joel. Pria tersebut ditangkap lantaran diduga menjadi telemarketing juga supervisor website judi online yang dioperasikan dari negara Kamboja. Dan ini cara-cara menghadapinya. Cara menghadapi judi online adalah sadar akan masalah, cari pemicunya, batasi akses ke situs judi online, mencari dukungan sosial, menjauhkan diri dari pemicu, mengisi waktu dengan aktivitas positif, menetapkan tujuan dan belajar mengelola uang, dan mencari bantuan profesional. Sebelum mengakhiri presentasi dari kelompok kami, apakah ada yang ingin bertanya? Bagaimana cara mengatasi dampak negatif dari penggunaan media sosial? Saya izin menjawab, mengatasi dampak negatif bisa dilakukan dengan cara melaporkan konten yang tidak pantas, berhenti mengikuti atau menghindari akun yang merugikan, serta terlibat dalam diskusi yang konstruktif dan bermanfaat. Selain itu, penting untuk selalu berpegang pada prinsip adab Islam dalam setiap interaksi di media sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Berdirinya kami di sini, kami ingin mempresentasikan tentang cara menyebarkan informasi yang benar dan bermanfaat. Nah, menyebarkan informasi yang benar dan bermanfaat melalui media sosial memerlukan pendekatan yang hati-hati dan strategis. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa diikuti. Yang pertama, verifikasi sumber. Yang kedua, gunakan bahasa yang jelas dan tepat. Yang ketiga, sertakan referensi. Yang keempat, buat konten yang menarik. Yang kelima, konsisten dan beretika. Yang keenam, gunakan hashtag dan yang relevan. Yang ketujuh, interaksi dan tanggapan. Dan yang terakhir, perhatikan waktu dan frekuensi. Gimana caranya? Apa aja hal yang harus diperhatiin biar informasi yang kita dapat dari sosial media itu nggak terjadi kesalahpahaman atau fitnah gitu ke yang lainnya? Izin menjawab, jawabannya adalah agar informasi tidak menimbulkan kesalahpahaman atau fitnah. Perlu memastikan juga bahwa informasi tersebut jelas dan tidak ambigu dan disampaikan dengan konteks yang tepat. Hindari menyebarluaskan rumor atau gosip yang tidak memiliki dasar yang kuat dan selalu berhati-hati dalam memilih kata-kata yang digunakan. Terima kasih. Iya, sama-sama.
Baik anak-anak, tadi sudah kita saksikan bersama presentasi dari kelompok 4. Selanjutnya masih ada satu kelompok ya terakhir yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kepada kelompok 5 dipersilahkan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang menyebarkan informasi yang benar dan bermanfaat. Jadi langsung aja ke manfaatnya. Manfaatnya itu kemudahan dan kecepatan dalam mendapatkan informasi, memperluas pergaulan tanpa melihat jarak dan waktu, lebih mudah mengekspresikan diri, memudahkan untuk berinteraksi dengan orang lain. Lalu dampak negatifnya ada menjauhkan orang-orang yang sudah dekat, dan sebaliknya interaksi secara tatap muka cenderung menurun karena terusnya bermain media sosial, jadi introvert. Terus membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet, menimbulkan konflik, masalah privasi, rentan terhadap pengaruh buruk orang lain. Cara menjaga adab berkomunikasi dengan orang lain di media sosial sesuai dengan ajaran Islam. Jadi cara buat menjaga adab di media sosial itu tuh dengan berbicara sopan dan santun. Jadi kata bahasanya perlu diperhatiin. Terus jaga kejujuran, hindari gibah atau fitnah. Jadi kalau misalnya ada gosip-gosip itu jangan dilanjutin ya, walau seru sih. Terus pikir ulang sebelum mengunggah apakah itu dampaknya bakal negatif ke kita atau apa ya, pokoknya tiba balik dari pelihatnya itu bakal gimana ke kita. Terus menghormati orang yang punya perbedaan pendapat sama kita, terus mengendalikan emosi sama mendoakan kebaikan. Baik, sekian, terima kasih dari hasil diskusi kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak sekalian, sesi diskusi dan presentasi sekaligus tanya jawab sudah kita laksanakan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah dipresentasikan dari masing-masing kelompok menjadi ilmu dan wawasan untuk kalian dapat jalankan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar materi tentang adab menggunakan media sosial? Apakah lebih tercerahkan? Ya. Jadi kesimpulannya adalah kita sebagai seorang muslim ya harus pandai-pandai dalam bermain media sosial. Karena media sosial ini ibaratnya seperti pisau yang bermata dua. Ketika pisau tersebut digunakan oleh orang yang jahat, maka pisau tersebut bisa menusuk orang ya, bahkan sampai terjadi pembunuhan. Tetapi ketika pisau tersebut digunakan oleh orang-orang yang baik, maka pisau tersebut bisa bermanfaat untuk memotong cabai, memotong bawang, atau memotong sayuran yang lainnya ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini ya berkesan. Selanjutnya minggu depan kita akan lanjutkan ke pendalaman materi tentang adab menggunakan media sosial. Terakhir, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Baik teman-teman, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillah.